104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Barengan sama Cindy Sobat Bana di ajang ngopi santai. Nah Sobat Bana, kali ini sini gak sendirian ya. Di setiap malam minggu sini bakal ada temennya terus nih sekarang ya. Kemarin kita udah ngebahas nih tentang relationship ala Gen Z gitu ya. Nah sekarang nih Sobat Bana, kita udah kedatangan dua cowok-cowok ganteng, cila ya kan. Ini yuk langsung aja kita sambut, ada Wahyu dan juga Faisal. Halo, selamat malam. Halo. Oke. Oke. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat beneran? Asli real. Gak bohong. Ini minta tolong mikrofonnya agak di sini. Nah, gitu. Jadi suaranya tuh biar terlihat jelas aja gitu. Oke. Malam ini ya kita bakal obrolin soal bentar. Oke. Kita bakal ngobrolin soal health. Nafasnya siapa nih? Oh ya. Agak dijauhin aja gini. Nah, sip. Kita ngobrolin soal healthy hobby ala Gen Z gitu. Ini kan yang bikin tema kalian nih. Kenapa kalian pengen bikin tema soal ini? Kenapa tuh? Entahlah Mbak. Ya emang masa gitu? Mbak, gini loh. Ini kan banyak anak-anak Gen Z yang sekarang yang malas-malasan. Hobinya cuma main game, tidur kayak gitu. Makanya kita pakai tema hobi yang sehat. Oh, bukannya sekarang tuh banyak banget orang-orang yang lagi patah hati larinya ke olahraga ya? Oh, entahlah. Oh, Enggak, kayaknya circle sih. Kamu gak sih? Kalau yang FOMO. Oh, FOMO, larinya tuh FOMO. Iya benar. Sehari 2 hari udah. Sehari 2 hari. Oh, kalau enggak dibikin story doang ya kan? Iya. 5 langkah doang. Beli outfit udah lari foto beres. Oke, kalau menurut siapa namanya Faisal deh, aku pengen tahu healthy hobi kamu itu apa? Naik gunung. Naik gunung, wah. Kalau naik gunung apa aja yang pernah dinaikin nih? Ada Gunung Lau, ada Gunung Selamat, puncaknya Jateng, ada Gunung Agung, atapnya Bali, dan banyak lah. Banyak. Dilihat dong kameranya. Orang tuh lagi ngomong, iya benar. Oks. Nah tuh. Oke, kan banyak banget nih gunung yang udah kamu apa namanya tuh istilahnya tuh? Naiki. Daki. Yes, kamu daki gitu. Trekking yang paling sulit menurut kamu di mana? Dan kok bisa sulit tuh kenapa? Di Merbabu via Swanting. Karena hujan, Mbak. Posisi hujan. Itu pulang turun hujan terus. Oh, gitu. Hujan. Karena hujan. Itu licin ya? Licin banget. Gitu. Licin terus ada lagi nggak kesusahannya? Kalau nggak hujan paling ya debu sama aja sih. Oh gitu aja gitu. Itu butuh berapa lama sih menuju puncak gitu? Tergantung gunungnya. Tapi rata-rata 8-7. Kalau ngecamp 8-7 jam. Oke. Itu kapan tuh kamu ke sana tuh? Udah 1 tahun yang lalu. Udah 1 tahun yang lalu gitu. Yeah. Oke. Nanti kita nanya-nanya lagi nih soal dunia pergunungan ini ya. Gue pengen nanya Wahyu deh. Kayak Wahyu mukanya kayak gugup gitu. Mbak, grogi. Oh grogi. Emang ditonton siapa sih? First time podcast soalnya. Oh first time podcast. Oke. First time pakai ini. Oh iya. Sebelumnya belum siaran sama sekali nih? Belum. Oh belum. Oh next mau cobain nggak? Cukup sampai aja. Tapi kalau ada kesempatan lagi boleh lah. Nah gitu dong. Aku lihat kalian cakep-cakep tuh punya TikTok. Berapa followers nih? BTW banyak. Punya TikTok Mbak? Gak punya? 3.000. Oh itu kan pasti postingannya foto-foto maco gitu ya? Enggak. Oh enggak. Emang apa fotonya? Enggak ada malah foto. Enggak ada. Kok bisa follow 3.000? Beli ya kamu ya? Enggak, Mbak. Terus? Oh fansnya banyak. Kelihatannya bisa jadi. Oh gitu. Iya sih dari mukanya sih. Oke, kalau dari Wahyu sendiri nih, kita balik lagi ke topik. Healthy hobby kamu apa nih?
Saya lebih ke hobi yang enggak seperti olahraga sih, Mbak. Soalnya hobi saya itu kayak desain art gitu loh. Oh. Jadi saya sama Faisal itu beda. Beda. Kalau Oh, kamu ini tuh lebih olahragawan nih, Cil. Kamu cita-cita jadi Adera ya? Kalau 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 Wahyu gimana nih kalau Wahyu? Kalau saya lebih ke seperti desain, edit video kayak gitu, Mbak. Soalnya itu udah sejak kecil udah ngulik-ngulik desain itu. Kamu sejak kecil udah ngulik-ngulik itu. Sejak kapan kamu pegang HP berarti? SD. SD. SD itu Aplikasi apa nih yang kamu pakai waktu itu? Pixai Pro. Apa? Zaman dulu Pixai Pro. Pixai? Iya, Mbak. Belum tahu loh, Mbak. Belum, gak tahu apa tuh. Pixai Pro itu tuh aplikasi kayak Itu gimana editing tuh? buat gambar. Kalau sekarang itu bisa kayak Canva gitu loh. Oh iya, tapi kan sekarang banyak ada Canva, ada Banyak lah. kayak gitu. Terus kamu kalau sekarang lebih prefer pakai apa? Lebih ke kadang Canva, kadang Photoshop. Oh, Photoshop. Balance lah. Balance gitu. Tapi lebih enakan Canva atau Photoshop enggak sih? Enakan Canva. Oh, malah enak Canva kan? Soalnya- banyak template-nya. Nah, Gitu. Relatable banget ya. Oke, kenapa itu menurut kamu menjadi healthy hobi kamu nih? Soalnya kan senang tuh, Mbak. Itu kan jadi kesehatan mental. Oh, arahnya ke kesehatan mental gitu. Apakah eh, gini deh, aduh aku bingung ngomong sama kalian nih ya kan. Kalau ngomongin soal healthy hobby gitu ya, sama Wahyu nih. Tadi kan kamu sukanya desain grafis gitu nih. Apa sih yang udah kamu ciptakan gitu? Sebesar ini pencapaiannya apa? Ciptakan belum ada sih. Kan Pernah cuma ikut hobi turnamen gak sih? ya. Enggak, Mbak. Waktu SD saya ikut lomba gambar juga. Itu dapat sertifikat doang. Oh gitu. Terus kuliah sekarang ambil Komunikasi. komunikasi. Penyiaran, Kenapa nggak ambil desain grafis kayak gitu-gitu? Ya, enggak tahu sih, Mbak. Salah jurusan kali. Kok hopeless gitu? Kepala lagi nih. Aduh, ini beda-beda. Nah, Sobat Bana nih, kalau kamu tuh healthy hobinya apa gitu ya? Kalau si Faisal ini kan lebih ke naik gunung gitu. Kalau si Wahyu ini kan sukanya dunia desain gitu kan. Nah, kalau menurut Sobat Bana, healthy hobi kamu itu apa? Langsung aja share opini di sini di 085634545545. Nah, Sobat Bana, kita bakalan kulik lebih dalam lagi pastinya dengan mereka berdua ini. Jadi tetap stay tune aja barengan sama kita di Ajang Ngopi Santai. 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana masih bergabung barengan sama Cindy, Wahyu dan juga Faisal di malam hari ini. Kita kan lagi ngobrolin soal healthy hobby ala Gen Z. Nah, ini kita masih barengan ya di studio Bahana FM Ngawi gitu ya. Oke, tadi kita udah tahu nih healthy hobinya Faisal sama Wahyu. Ini mendaki gunung. Terus kemudian juga Wahyu ini kan apa tadi? Desain ya? Desain. Ada nggak sih yang pengen kamu tanyain ke temanmu ini gitu? Saya tanya ke mbaknya aja, apa kalau mbaknya? Gimana? Mbak Cindy, hobinya Mbak Cindy. Iya. Healthy hobby. Healthy hobinya Mbak Cindy. Healthy hobby. Apakah tidak ada? Makan sego goreng. Healthy hobby. Menarik sih ini sebenarnya judulnya healthy hobby itu enggak. Tapi kan enggak harus olahraga kan? Iya, mental kan Iya. juga kesehatan. Healthy hobby. Aku mungkin lebih suka menyanyi sih. Sing. Kenapa ketawa? Bengak-bengok biar mentalnya aman. Iya, betul, Pak. benar gitu kan. Kadang nyanyi itu bisa apa ya? Bisa lega, pikiran juga tenang kayak gitu-gitu. Atau apa namanya dengerin musik. Pokoknya soal musik deh, itu pasti aku senang gitu. Apalagi sekarang aku juga mungkin juga ya belajar nih tentang soal desain juga nih. Itu mungkin juga salah satu
hobi juga gitu kan, desain kayak gitu. Mungkin nanti aku bisa nanya-nanya nih sama Wahyu untuk desain yang bagus tuh seperti apa gitu. Nah, kalau siapa namanya? Aku mau nanya siapa dulu ya? Faisal. Nah ini tadi ya, kita balik lagi ke naik gunung itu tadi. Kenapa sih kamu, aku tanyain kok kayaknya capek gitu? Nggak capek mbak ini mbak. Gimana? Bingung? Bingung, derdek. Menyiapkan jawaban. Oh gini aja deh sebelumnya, daripada aku bingung ya menanyakan ini berdua, karena jawabannya tuh selalu pendek-pendek, singkat padat. ya. Kayak Namanya cowok-cowok laki-laki ya. kayak cowok-cowok pada lainnya gitu kan. Ini buat sobat Bana nih yang pengen nanya-nanya, mungkin temennya yang lagi nonton gitu ya, malam hari ini pengen nanya soal Faisal dan juga Wahyu, ataupun soal dunia perdakian pendakian ini ya, atau desain grafis, boleh banget langsung aja di 085634545545. Ini ditunggu komennya juga nih untuk Sukma, mungkin pengen nanya-nanya gitu ya. Jadi kalau on air mereka harus bisa jujur gitu. Kalau nggak bisa nih, kalau mereka nggak jujur. Ayo Dimas, saya tanya Dimas. Oh gitu. Dimas siapa nih? Orangnya di luar. Oh gitu. Oke. Nah, aku pengen nanya Faisal nih. Tadi kan aku nanya soal trekking yang paling sulit gitu. Trekking yang paling horor di mana dan horornya kenapa? Bisa diceritakan ya. Bukan secara singkat, bisa diceritakan. Menurutku nggak ada sih mbak. Kalau gunung-gunung horor kayak gitu, itu kan cuma apa? Pikiran doang. Kalau kita sudah kelelahan, sudah kecapean, itu akan melihat kayak fata morgana gitulah. Karena saya pernah satu kali itu kan awalan pertama TikTok ke Lau. Saya sampai puncak, pas turun tuh pos 1 sampai base camp itu saya sudah kelelahan. Tuh lihat tuh kayak ada orang didekatin, nggak ada. Cuma gitulah. Fata morgana semata. Didekatin itu ada wujud orangnya. Iya, kayak ada bangunan nih. Ntar lagi ada sampai terus ada orang, wah. Sampai ini masih belum kayak gitu. Belum gitu. Cuma anu lah. Pernah nyasar gak? Alhamdulillah nggak akan. Jangan pernah. Jangan pernah. Gitu. Jangan Ya pernah. kan? Kalau hal-hal bukan hal mistis ya. Kalau kamu kan nggak percaya kayak gitu pasti. Kalau camp biasa pernah sih hal mistis, kayak Apa tuh? susunya hilang kayak gitu. Pertama kali itu bawa kayak snack kayak gitu Oh, ya, Mbak. gitu. Ya. Kan Oke. kita punya apa itu seperti organisasi buatan anak-anak sendiri lah. Oh, iya? Mapalasit, mahasiswa perusahaan alam. Oh enggak. Berarti kamu itu mendaki gunung ini itu dengan komunitas Enggak. di kampus? Enggak. Berarti individu. Mandiri ya, mandiri. Oke, terus? Itu ada yang buat lah, ayo buat mapala kayak gitu biar kayak nyanyin lah gitu. Tempat-tempat angker tapi yang didatangin kayak apa air terjun yang nggak pernah dipakai, sudah jarang. Nah itu 5 orang, terus pas tidur bangun-bangun kok jajannya sudah nggak ada, padahal kan nggak ada orang di situ, cuma kita berlima itu doang. Ya udah itu doang, Hilang. Ya mungkin ada minta lah ada kera kelihatannya. iya keranya Mbok siapa? Iya, Mbok ya kan nggak tahu lagi kan. Oke. Kalau dari Wahyu sendiri gitu, pernah nggak sih naik gunung juga? Nggak pernah. Olahraga apa yang kamu ini? Jogging. Aduh, tebar pesona sih kamu tuh ya. Enggak. Jogging, istirahat, jajan. Udah, itu aja. Tidur. healthy hobi banget tuh. Saya lebih banyak keluar malam sih, Mbak. Kenapa tuh keluar malam? Berarti tidurmu tidak optimal. Enggak. Berarti bukan healthy hobby dong kalau kayak gitu. Hel-helan. Apa sih yang berarti kamu belum menemukan healthy hobimu dong? Belum. Sebenarnya kamu ada nggak niatan untuk Pengen mendaki. nggak? Tapi kok Kalau kamu pernah nggak sih kayak berpikiran kayaknya ini hobi Cocok aku yang sehat nih. Masa kamu nggak pengen hidup sehat? rencana. Ya apa? Apa ya?
Apa Jal? anu gila. Apa? Entahlah. Ya jogging yang banyak kayak sekarang. Ya kan yang FOMO. Yang ringan-ringan jogging dulu. Oke. Kan kalau olahraga, ya kalau hal-hal lain nih healthy hobinya apa gitu. Kan kalau misal kamu desain grafis nih, aku pengen ikut turnamen atau apa gitu kan, itu juga termasuk dari healthy hobby itu sendiri. Dimana kalau namanya healthy hobby itu kan hobi yang tersalurkan dengan baik gitu loh, tersalurkan mendapat bonus itu mendapatkan pencapaian gitu loh. Nah kalau kamu nih, apa nih healthy hobimu selain desain grafis gitu deh, aku luruskan kayak gitu ya tema hari ini ya. Oke. Aku belum nemu sih Mbak. Ya Kamu sementara punya itu tujuan dulu. hidup gak sih? Punya. Pusing banget aku. Entahlah ini juga. Oke. Sekarang gini, aku mendapat bocoran dari temenmu, iya kan? Sukma. Iya. Kamu punya hobi gutekin tangan dari dari kamu kuliah. Ini kan udah semester 7. Why? Apa yang membuat kamu itu menjadi hobi? Apakah itu termasuk healthy hobi? Enggak. Ini antisipasi ya. Antisipasi untuk? Kan kalau cowok itu biasanya smoking. Biar gak kuning. Oh, kamu gitu. Gak paham lagi, aku pusing. Oke. Apa yang harus aku kulik dari kalian ini ya? Oke, untuk itu ya sobat Bana yang pengen nanya-nanya boleh ya di sini, pastinya langsung aja di 085634554545. 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih barengan sama kita ya di ajang ngopi santai, masih ngobrolin soal healthy hobby ala Gen Z. Ini katanya Wahyu pengen nanya sama Faisal nih, yuk langsung aja. Sal, aku mau tanya. Oke. Tips and trick mendaki buat pemula. Sekarang dia punya motivasi hidup untuk naik gunung ya. Oke, gimana tuh? Aku juga pengen tahu maksudnya. Entahlah Mbak, kan biasanya banyak nih orang-orang yang jogging, tapi belum tentu yang sering jogging itu kuat naik gunung. Oh kenapa? Entahlah. Karena saya kan saya kan jarang olahraga, kayak jogging itu jarang. Langsung naik gunung aja gitu. Tapi ya kuat-kuat aja. Tapi yang biasanya yang sering olahraga, jogging setiap hari terus mau naik gunung itu biasanya belum tentu kuat. Berarti bisa disimpulkan kalau orang yang jogging belum tentu kuat untuk naik gunung, Bisa orang naik jadi. gunung pasti kuat untuk jogging. Belum tentu juga. Belum tentu Saya juga. nggak kuat jogging. Lah, Entahlah itu Mbak. Kelihatannya saya doang atau nggak tahu. Kalau saya kayak gitu. kok bisa gitu? Kamu nggak kuat jogging? Kuat paling ya bentar lah gitu doang. Oh gitu. Tapi kamu berapa lama sih kayak jalan naik gunung itu nggak berhenti? Berapa lama? Kan saya tipenya orang pemaksa loh Mbak. Kalau masih belum terlalu lanjut terus lah. Biasanya sampai pos base camp sampai 2 sampai apa enggak 3 gitu. Berarti pos base camp sampai 2. Pos 3 pos 2 gitu. Tanamkan dalam hati Mbak. Engko nek belum sampai pos 2 jangan berhenti gitu. Gitu doang. Bisa? Bisa. Butuh waktu berapa lama tuh? Biasanya ya 1,5 1 jam gitu. Kuat. Kalau bawa carrier bisa jadi lebih lama. 1,5 jam lah kalau bawa carrier. Tergantung gunungan Berat juga. banget ya carrier itu. Tergantung isinya. Tapi saya sering yang berat-berat sih. Oh. Tantangan lah. Gitu. Tapi lari gak bisa? Apa? Lari gak bisa? Kuat paling cuma 1 kilo. Tapi kalau dilanjutkan terus paling bisa lah 5 kilo gitu. Tips and triknya ya Tips and triknya gimana? jogging lah, awal-awal jogging lah, pakai olah kaki. Kalau enggak mendaki gunung tipis-tipis yang pendek-pendek dulu kayak bukit gitu, Bukit Mokrang, Bukit Cumbri di Ponorogo. Oke, gini. Aku sekarang nih, aku yang nanya. Kalau aku pengen naik gunung first time nih, apa yang harus aku persiapkan dalam diriku sendiri dan apa yang harus aku preparein untuk membawa apa gitu? Ini camp atau TikTok? Ya nggak tahu kan, jelasin kan, aku nggak tahu bro, gitu loh. Prepare-nya harus itu olahraga. Seminggu Olahraga seminggu dulu.
sebelum pendakian atau enggak ya 2 minggu. 1 bulan. Olahraga apa nih yang worth it sebelum pendakian? Kaki lah, kaki, pernapasan. Ya, Jogging lah Mbak itu berarti jogging. ya jogging lah. Berarti ada nggak sih temanmu yang gendut kayak aku naik gunung? Pernah ada laki-laki ada. Kuat dia. Enggak. Kan enggak pernah olahraga juga dia. Langsung aja gitu. Kan rata-rata anak-anak itu ngajaknya tuh langsung dadak. Ayo besok naik gitu. Gas. Ya udah gitu. Oh berarti olahraga dulu kayak aku gini tuh Iya, harus olahraga olahraga. dulu Sebulan lah kaki. kalau mbaknya. Sebulan dulu. Ya, sebulan lah. Terus habis itu ngapain lagi? Ya menyiapkan barang-barang yang mau dianu. Emang apa aja sih Yang barang-barang yang harus safety lah dibawa? mbak, safety lah. Kayak jaket, makanan, air minum, ya kayak gitulah. Boleh lebih spesifik gak sih kayak Jaket gunung, yang dipakai itu apa sepatunya. sih? Heeh. Kalau tektok sepatu gunung sih mbak. Kalau tektok kalau naik gunung pakai. Apa sepatu bedanya gunung. sepatu biasa dengan sepatu gunung? Kan sepatu trail run kayak gitu loh mbak, yang zaman-zaman sekarang kayak gitu. Kayak gimana? Sepatu olahraga gitu loh. Saya nggak jawab plus nih mbak. Nah, saya masih ke out-outan. Oh gitu. Terus habis itu kalau tas carrier gitu tuh biasanya kamu bawa apa aja? Di dalamnya. Mm-mm. Ada tenda, ada air minum, makanan, baju ganti, wajib tuh mbak baju ganti. Hujan nggak hujan wajib. Baju ganti terus ya alat-alat makan gitu. Itu butuh waktu berapa lama sih dari mulai berangkat sampai pulang? Berapa hari? Kalau cuma lau kan dekat ya kayak 1 hari 1 malam udah. Udah gitu, Udah. gitu turun. Terus kalau di luar Jawa Timur ya seminggu, 3 hari, 4 hari gitu. Kamu nggak dicariin orang tuamu? Saya nggak pernah izin. Oh, nggak boleh dicontoh ya sobat mana ya, nggak boleh dicontoh ya orang-orang kayak gitu. Oke, kita balik ke Wahyu ya. Kalau menurut kamu nih, aku tuh pengen belajar soal desain. Apa sih yang harus aku lakuin dulu? Mbak, milih software yang pas. Nah, software yang pas apa? Kalau sekarang kan lagi rame Canva itu soalnya kan dari tampilannya terus fiturnya itu kan simple. Sedangkan kalau di compare sama Photoshop atau Corel gitu kan dari fiturnya itu lebih ke, kalau yang dua antara Photoshop sama Corel lebih ke profesional gitu loh. Kalau Canva yang basic-basic gitu. Iya, pemula-pemula gitu ya. Nah, terus apa aja sih yang harus dipelajari dulu sama pemula-pemula ini gitu? Banyak sih mbak. Ya apa contohnya? Sebutkan 5. Misal dari kalau foto itu dari color grading. Nah itu gimana tuh? Itu kan katanya ada 2 jenis namanya color grading ya. Itu apa aja tuh? Kalau di Photoshop kan beda ya? Lupa ya mbak. Aduh gimana ya? Intinya kalau saya misal kalau color grading, kalau mbak lihat editan saya itu kan kayak lebih ke nggak kelihatan loh, lebih natural. Jadi kalau misal nanti dari kontrasnya itu kelebihan, nanti saya turunin gitu loh, biar enak dilihat. Color grading. Terus habis itu apa lagi? Pemilihan warna sih mbak. Pemilihan warna itu gimana? Maksudnya apa yang harus dilatih? Kan kadang ada orang itu yang desain itu kadang bisa dikatakan norak. Coraknya itu terlalu rame itu loh mbak. Tapi selera orang beda-beda sih. Terus apa lagi? Kalau dari saya cukup ya. Itu Masa aja. cuma itu doang? Kan banyak banget kan komponen-komponennya. Komponen ya efek terus kasih Terus? transisi gitu. Apa sih yang harus dipelajari dulu deh awal? Harus bikin apa dulu? Awal bikin layer. Oh gitu, bikin layer. Gimana nih? Contohin dong buat kita semua gitu yang pengen. Kan kita kalau di zaman sekarang kan sangat membutuhkan banget kan, ya kan soal Ya. desain itu, apalagi di sosial media gitu kan. Nah, kita juga pengen tahu nih mungkin dari anak SMP, SMA ini pengen belajar juga gitu ya bagi pemula-pemula gitu kan. Itu gimana? Belajarnya apa dulu gitu. Layering ya tadi bilang. Iya, Mbak. Layering tuh kayak gimana? Yang itu yang
tumpuk-tumpuk itu loh. Aku tuh lek ngarani ra iso. Kalau disuruh menjelaskan itu nggak bisa Pak saya. Oh berarti Tapi harus saya tahu tapi disuruh menjelaskan nggak bisa gitu loh. oh belajar layering gitu, terus pemilihan warna juga gitu kan. Tuh kan terus apa lagi? Gak tahu. Nggak tahu, lupa. Aduh. Udah, Oke. Nah sobat Bana, kita istirahat dulu ya. Ini kayaknya udah bingung mereka mau ngomong apa gitu kan. Sekali lagi yang pengen bertanya langsung aja di 085634545545. Jadi kita istirahat dulu. Tetap stay tune aja di Ajang Ngopi Santai. 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kita ada di sesi yang kedua pasnya di Ajang Ngopi Santai, masih barengan dengan Wahyu dan juga Faisal. Nah ini dua cowok-cowok sok cool ini ya. Jelek banget sih. Oke, di sini udah ada yang masuk nih. Malam kasih di semangat nge-hostnya. Aku mau nanya nih buat dua orang ini ya. Yang pertama nih, gimana pendapat kamu gitu ya tentang keseimbangan antara hobi dan menyenangkan gimana tuh, tentang keseimbangan antara hobi yang menyenangkan dan yang sehat. Nah ini nanya ke siapa dulu? Ke Wahyu dulu deh. Kamu nanya, ini nanya no, ada yang nanya semua deh beneran. Keseimbangan antara hobi yang menyenangkan dan yang sehat. Nah ini kan ada dua komponen ya, dua hal yang berbeda gitu kan. Yang satu hal yang menyenangkan sama yang sehat, gimana biar ini balance gitu. Kalau yang menyenangkan sih Mbak, kalau bisa diulang pertanyaannya. Bagaimana kamu itu bisa seimbang nih sama hobi yang menyenangkan dengan hobi yang sehat? Mungkin nih hobi yang menyenangkanmu adalah mendesain, terus kemudian hobi yang sehatmu adalah jogging. Gimana nih bisa balance dalam sehari-harinya gitu? Kalau saya kan selain desain saya juga hobi itu loh, Apa? modif motor gitu kan. Widih, Jadi cowok saya banget itu nih. sering keluar malam kan. Oh iya, kamu ini cowok malam. Enggak, Enggak, sampai malam oh, sih. enggak Masih sih. tengah malam gitu Oh, loh. iya, tengah malam sampai jam 12, kocak. Terus biar balance itu saya masih melek sampai pagi. Terus biasanya pagi itu nanti istilahnya Kopak. Bude kopak. jogging kecil-kecilan gitu loh. Oh berarti kamu nggak tidur? Enggak. Joggingmu itu nggak tidur? Enggak. Ya itu bukan sehat sih. Tapi kan itu bisa buat balance lah. Jadi kecapean terus tidur. Semua olahraga pasti capek, akhirnya kan tidur ya nggak sih? Iya. Oh jadi kalau gini deh, dalam seminggu kamu jogging berapa kali? 2 kali mungkin. 2 kali. Kamu ngedesain setiap hari? Enggak. Tergantung mood. Cuma di sini saya tiap hari. Pak ini ada yang keberatan Pak ngedesain Pak. Oke, nah kamu biar balance gimana? Gak balance ya? Enggak balance, Pak. Kalau Kamu hobi saya bisa dikatakan belum balance. Kalau Faisal nggak tahu. nih kalau Faisal gimana nih? Kalau saya alhamdulillahnya Balance ya? ya balance lah. Sehat. Karena hobinya Menyenangkan juga sehat lah, alhamdulillahnya kayak gitu. kan hobinya kan naik gunung, naik gunung juga menggunakan Mengeringkan keringat, menyehatkan gitu kan. mental, biar fresh. Ya kamu udah bulan ini udah ada naik gunung nggak? Bulan ini, bulan kemarin 17 Agustusan Oh itu di mana? di Lau. Di Itu Lau. wajib setiap tahun, Mbak. Itu wajib Wajib setiap tahun. setiap tahun. Iya. Udah berapa kali kamu 17 Dua. Agustus di sana? Iya. 2 kali. Kamu Tahun kemarin men- sama tahun ini. Oh, oke. Apa hal yang berbeda dalam 2 tahun itu? Apa yang berkesan juga? Kalau tahun yang kemarin itu temannya pas lah. Ayo bangun pagi segera naik upacara sama teman-teman yang lain. Kalau tahun ini anaknya teman naiknya nggak pas lah. Nggak pas, Iya. kurang Telat ya. naiknya jam 9. Oh, gitu. Berarti di sana tuh juga jam 10 juga Apa? upacaranya. Enggak, tergantung.
pagi biasanya Mbak, jam 7, jam 8. Oh, oke. Tapi biasanya ada yang mengadakan upacara sendiri, kayak ayo nih sekarang. Ini ada dari Pak Ardian. Ada cerita horor waktu naik gunung. Pak, gini Pak ya. Udah Pak tadi Pak, saya Ini jawab Pak. mereka tuh nggak suka horor Pak. Jadi bukan nggak suka horor, dia tidak mereka tidak percaya horor. Jadi nggak bisa dikulik-kulik ya Pak ya, minta tolong. Oke. Terus kemudian ini pertanyaan yang kedua, sejauh mana nih? Sebentar, sejauh mana peran podcast ini dalam menyebarkan kesadaran tentang pentingnya hobi sehat di kalangan generasi muda? Ini mohon maaf yang bikin pertanyaan baku banget kan. Sejauh mana peran podcast ini dalam menyebarkan kesadaran tentang pentingnya hobi sehat di kalangan generasi muda? Nah, gini aja deh. Menurut Wahyu gitu ya, kenapa kita harus punya hobi sehat di kalangan kayak kita gini? Soalnya untuk Gen Z itu lebih Kenapa? Kenapa Gen Z sekarang banyak yang stres? banyak yang stres. Terus Stresnya karena apa males-malesan. itu? Aku pengen tahu. Nggak melulu soal cinta, nggak melulu soal cinta. Biasanya stresnya kayak karena apa? Beban pikiran sekolah mungkin. Aduh, sebeban apa sih Kan sekolah? nggak tahu Mbak. Banyak sekarang anak-anak muda kan, apalah sekolah ini, apalah. Kalau menurut kamu, Kalau aku enggak, mesti gini. Menurut kamu orang dulu sama orang sekarang kuat mentalnya kuat mana? Dulu Dulu. Kenapa? Kenapa kamu nggak bisa jadi orang yang kayak dulu? Kalau menurut kamu orang dulu tuh lebih kuat mentalnya? mental saya kuat Mbak, alhamdulillah. Duh, kenapa di balik pertanyaan kayak gitu kamu gak bisa? Kalau menurut Wahyu gimana? beda Mbak, orang dulu sama sekarang. Sekarang Apa beda? dari didikan udah beda Mbak. Kalau dulu kan bisa dikatakan untuk didikannya itu lebih ke keras gak sih? Kalau menurutmu apakah anak-anak sekarang bisa dididik keras kayak dulu? Enggak, Nggak bisa sih, Mbak. Kenapa? gampang baper. Auto ngelawan sih, ngelawan orang tua sih. Kan banyak lah sekarang kasus-kasus kayak nggak dibelikan sepeda motor atau apa langsung mukul orang tuanya, nggak minta ini nggak diturutin mukul, kan banyak sekarang. Kayak gitu. Tapi kan ya udah nggak jadi. Apalagi di sekolah. Oke. Nah, aku pengen tahu deh dari Wahyu ini loh. Kenapa hobi sehat itu perlu gitu? Stresnya selain itu deh, stresnya karena apa lagi? Selain beban sekolah. Bisa dari keluarga juga sih Mbak. Oh, kenapa keluarga? Enggak mau ngulik. Loh, mungkin dari teman-temanmu gitu loh. Ya, Kayak orang tua 4 misal kayak ada Oh iya, gitulah. orang tua 4. Ya. Iya maksudnya ya begitulah. Terus Satu yatim piatu. enggak cerai. Kayak gitu. Iya kan tetap 2. Kan jauhan. Ya kan tetap 2 Ya dong, udahlah, ya Bro. udahlah, 2 lah kayak Iya gitu. kan? Divorce. Iya. Kayak gitu-gitu. Oh, berarti angka divorce di kalangan teman-temanmu banyak. Orang tuanya. Kalau saya lebih ke banyak yang yatim sih Mbak, teman-teman. Oh, yatim. Iya. Kalau Wahyu? mayoritas yang itu loh Mbak. Indah tapi nggak sempurna itu loh. Oh, fatherless. Motherless atau banyak fatherless atau motherless? Lebih ke fatherless. Leslesan. Oh, fatherless gitu. Kenapa kamu bilang itu fatherless? Kamu apa namanya? Emang orang tua father sekarang tuh kayak gimana sih? Father, ayah sekarang tuh kayak gimana sih? Lebih ke cuek, Kamu juga cuek? dicuekin saya. Enggak kayak gitu loh ya aku ya. Kayak gitu loh ya. Lebih cuek. Kamu pengennya digimanain sih sama orang tua? Ya gitulah Mbak, sebagai anak Apa? bingung nggak bisa jelasin sumpah. Ya kamu tuh pengennya gimana ditanyain kamu dari mana Ya gitu. Misalkan kalau ada kadang saya teman kos saya itu kan setiap hari bisa ditelepon sama orang tuanya. Itu kan Kamu juga pengen juga pengen, ditelepon. Mbak. Oh gitu. Kayak intinya diperhatiin gitu. Oke. Oke, fine.
The last deh, ini the last ya, ini terakhir deh. Semangat Ya. semangat ini kalau terakhir kayak gini. Kasih pesan buat Gen Z sekarang, satu-satu, aku kasih waktu 5 menit per satu orang. Satu kalimat aja. Mbak. No. Satu orang 5 menit kasih alasan, semangat juga untuk Gen Z di era sekarang itu perlu namanya hobi sehat gitu. Kenapa? Sekarang ini. Iya dong, bisa ngobrol di sini loh. Yuk. Ini buat anak-anak Gen Z yang zaman sekarang ya. Hobi sehat itu penting. Jangan pernah apa ya Mbak ya, sih Mbak, tak mikir sih Mbak. Jangan mati dulu, mie ayam masih enak. Gak gitu sih. Kenapa ya? Kan hidup sehat. Udah hopeless banget. No, kasih semangat gitu ya. Kenapa kita perlu namanya hobi sehat di era sekarang kayak kita nih, di kalangan kita nih Gen Z gitu. Kenapa kita perlu hobi sehat? Biar umurnya panjang. Baik. Kita Wahyu dalam. Oke. Kalau Gimana, menurut, Mbak? menurut kamu gimana hobi sehat? Kenapa anak Gen Z perlu hidup sehat? Aku kasih waktu 5 menit deh buat ngomong ke sini dan kasih semangat buat anak-anak Gen Z sekarang, hobi sehat itu perlu gitu. Hobi sehat itu perlu karena untuk zaman sekarang itu kan zamannya kita lebih banyak untuk menatap layar. Jadi tubuh kita itu perlu untuk bernafas. Jadi kita perlu seperti olahraga kecil-kecilan seperti jogging, mendaki, itu biar itu menjaga kesehatan mental kita serta menjaga produktivitas kita gitu loh. Jadi tubuh itu biar tetap sehat, enggak Ada refreshment dalam diri. Iya, betul. Gitu kan maksudmu? Iya. Oke. Nah, oke. Oke, terima kasih buat Wahyu dan juga Faisal malam hari ini sudah menemani Cindy ya nggak sampai 1,5 jam, mungkin ini 1 jam deh kayak yang kita ngobrol ya. Cukup lah itu. Oke, kita mungkin akan ngobrol lain kali dengan Next time. Temanya bahasan berbeda. iya gitu ya. Tapi lebih Panjang lah. ya lebih interaktif lagi dong ya. Siap. Dan pesan Maklum, buat first time. dan pesan buat Wahyu, kalau kamu nggak pengen dicuekin orang, jadi kamu jangan nyuekin orang. Aku enggak cuek kok, Mbak. Dingin ya, sosok cool kayak gitu. Saya enggak dingin, Mbak. Oke, thank you banget buat Faisal dan juga Wahyu. Next kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita tidak berpisah ya. Nanti tetap barengan sama Cindy terus dengan topik-topik yang perlu kita bahas gitu ya. Jadi tetap stay tune aja di Ajang Ngopi Santai.